Halo kawan Jo. Halo kawan Jo. Wah, masih belum ada yang join nih. Mas Oci, kita tunggu dulu ya sampai teman-teman kita semuanya join. Mungkin masih pada belum bangun. Udah jam. Atau karena Jakarta masih kena macet, Iya, jadi masih mereka ada nggak yang bisa di kemana-mana. perjalanan. Ya betul. Coba kita ini. Oke, kita sebenarnya mulai jam 11.00, tapi kita tetap nungguin kawan Jo yang masih belum pada join nih. Mungkin ada yang lagi di jalan, ada yang baru makan pagi, sarapan, Sepertinya atau gitu. dirangkap jadi makan Banyak yang siang. masih telat. Iya. Oke, kita sapa dulu nih yang udah pada join. Ada Kak Sastri Mardian. Hai Kak Sastri. Halo. Ada Bang Kacuy 2707. Hai Kacuy 2707, selamat bergabung. Ada Tika Adikara. Hai Tika. Temennya bukan tuh Mas Oci? Tika. Kayak kenal sih. Kayak kenal ya namanya. Kayak pernah tahu. Ya, jadi udah mulai banyak yang masuk nih ke live kita Mas Oci. Kita bisa mulai aja kali ya kawan Jo semua. Hai kawan Jo. Halo kawan Jo. Balik lagi di acara kita yang paling ditunggu-tunggu setiap minggunya, PSBB. Apa Mas Oci? PSBB. Sharing bareng-bareng. Nah, hari ini Regina ditemanin sama Mas Oci. Nama lengkapnya tuh atau nama aslinya tuh Heroshi Hendrawan, tapi emang lebih akrab dipanggil Mas Oci. Yeay. Panggilan imutnya ada gitu. Oh, panggilan imutnya Oci, unyu banget emang. Oke kawan Jo, jadi topik PSBB Live kita kali ini adalah seputar dunia hobi ini. Jadi kita akan ngebahas dari hobi jadi sesuatu. Nah, kira-kira sesuatu yang seperti apa sih yang bakal kita bahas? Langsung aja nih kita ngobrol. Banyak hari ini kita kulik Mas Oci selama 1 jam. Lama nggak Mas Oci? Ya cukup lah. Cukup ya 1 jam. Nah kawan Jo, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat di bawah. Jadi nanti di sesi pertanyaan akan kita jawab langsung oleh Mas Oci. Yeay, kayak gitu. Nah, Mas Oci sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya sih looknya sehat dan bugar ya. Sehat dan bugar dan selalu harus bugar dengan Ya, kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Dan kawan Jo, kita agak jaga jarak karena kan sekarang kita lagi social distancing ya Mas Oci. Betul. Jadi kita sebisa mungkin ngomongnya juga jangan sampai muncul. Oke kawan Jo, Mas Oci ini adalah seorang fotografer yang udah cukup lama melalang buana ya, mengambil foto dari objek apa aja ya Mas Oci ya. Lumayan. Nah kalau gitu Mas Oci, boleh dong di sharing nih pengalamannya selama menjadi fotografer nih. Kayak awalnya tuh gimana sih bisa jadi fotografer handal kayak sekarang? Wih. Kalau handal sih belum. Oh belum. Soalnya teman-teman yang lain juga banyak yang lebih handal gitu ya. Siap. Tapi kalau mau cerita jujur, Mm-mm. sebenarnya saya motret itu kayak diceburin pertama kali. Diceburin. Iya, diceburin. Jadi tahun, saya nggak enak nyebutnya gitu, tapi tahunnya cukup lama gitu ya. Tahun 1994, saat itu kakak saya nikah, dan waktu itu bapak saya baru pulang dari haji. Saya dibawain oleh-olehnya tuh kamera. Oh. Kamera yang notabene selama ini saya hanya bisa motret pakai kamera pocket gitu kan. Kebetulan saya bawa kameranya. Ini kamera pertama saya, Zenith 122, yang dulu orang kenal ini Zenith 122 Sniper. Jadi ada snipernya, ada lensa telenya T300, satu paket. Jadi ini yang saya simpan tinggal bodinya aja. Lensanya udah kemana-mana nggak tahu. Ya jadi saat kakak saya nikahan itu saya dibeliin kamera. Kado gitu ya Mas Oci? Nggak kado sih, oleh-oleh gitu Oh, kan. oleh. Dan kata bapak saya, coba nih kakak kamu difotoin. Dan alhasil saat itu dari 20 roll yang saya pakai, itu jadinya cuma 2 roll. 20 jadinya cuma 2. Jadinya cuma Itu 2 roll. kenapa tuh gara-garanya? Ya karena memang saya nggak tahu cara masang film aja itu belum paham saat itu kan. Baru banget gitu. Ya masih benar-benar baru gitu. Iya. Cuman ya
seiring karena udah punya kamera SLR saat itu ya mulai belajar gimana cara masang film, karena saat itu juga ilmu fotografi cukup mahal ya, cukup mahal gitu. Jadi kalau harus kursus tuh kayaknya gimana ya, ukuran kantong mahasiswa tuh mending buat makan kalau mahasiswa tuh mending biasanya. buat jajan Iya, biasanya, sama buat ngopi. pacaran sih biasanya kan gitu. Buat pacaran. Sabi deh. Sampai jadi ya saat itu saya coba belajar, nanya sama teman-teman. Kebetulan di kampus saya dulu juga ada komunitas foto, jadi saya belajar di situ. Ya mulai ketagihan. Jadi dari punya satu kamera, berikutnya saya coba beli kamera lagi, beli kamera lagi, beli kamera lagi, sampai segini. saat ini gitu loh. Oke Mas Oci, Oh, berarti gitu. kamera pertama Mas Oci ini si Zenith ini ya? Iya. Ini oleh ayah Mas Oci dari Pulang haji. pulang haji. Iya. Oh berarti bukan di Arab belinya? Belinya di Arab. Oh belinya di Arab? Belinya di Arab. Oh. Walaupun kameranya kamera Rusia ini. Oh, jadi dia kamera Rusia belinya di Belinya Arab. di Arab. Dipakainya di Indonesia. Dipakainya di Indonesia. Oh gitu. Mas Oci masih ingat gak sih objek pertama yang difoto? Itu apa, manusia kah atau benda tak bernyawa? Objek pertama yang saya foto itu ya akad nikah kakak saya itu. Oh, akad nikah. Itu yang pertama kali saya foto. Dengan kamera ini ya. Maksudnya dengan kamera ini. Kalau dengan kamera pocket sih ya dari sebelum-sebelumnya juga sudah gitu kan. Oh, kalau yang dari kamera pocket tuh sama benda hidup juga atau gimana tuh? Ya benda hidup, kadang ya lebih ke banyak ke dokumentasi ya. Oh iya, jadi emang Mas Oci ini suka gitu foto, jadi disupport sama ayahnya, kemudian dibeliin, atau awalnya tuh dikasih aja suruh nih foto gitu biar ada kegiatan. Dikasih aja sih sebenarnya. Oh, Dikasih gitu. aja nih kamera pakai dokumentasiin gitu. Karena saat itu kalau foto nikahan itu kan hasil fotonya tuh baru jadinya tuh bisa 3 bulan, 4 bulan kemudian Dicetaknya? baru jadi album gitu. Nah, jadi mereka bapak saya tuh mau setelah acara foto langsung dicuci cetak biar nanti keluarga yang di luar kota bisa pulang langsung bawa foto. Udah ngeliat hasilnya Iya. gitu ya. Oh gitu. Jadi objek pertama Mas Oci itu kakak Mas Oci sendiri. Iya. Oh gitu. Jadi emang berkesan banget berarti ya, dia udah ngambil suatu momen yang emang gak akan dilupain gitu kali ya. Berkesan. Tapi dengan begitu itu jadi apa? Bikin saya ide gitu. Saya dapat ide dari ternyata kalau foto dengan tukang foto itu bisa 3 bulan. Kenapa nggak saya ngambil dokumentasi keluarga aja gitu. Nah dari situ saya ngejadiin bisnis anak kuliahan gitu kan. Ya mungkin juga teman-teman sekarang yang masih kuliah juga banyak yang bisnis seperti itu ya. Yang foto langsung jadi gitu. Ya, Jadi nggak perlu diedit lagi, udah nggak bagus perlu gitu. diedit lagi, foto langsung cetak hari itu langsung dikasih hasilnya. Ya, ada tuh yang tipe Polaroid, kamera Polaroid Ada. yang kita beli kertasnya aja tuh, nanti tinggal jepret langsung keluar hasilnya. Iya, ada itu. Oke Mas Oci, tadi Mas Oci kan bilang nih Kawanjo dibisnisin gitu kan, Ya. pas jadi mahasiswa. Masih ingat gak sih Mas Oci pendapatan pertama yang Mas Oci dapetin dari foto pas waktu kuliah? Tahun 94-95 itu Aku belum lahir Kawanjo. ya saya motret ya waktu pertama-tama banget itu malah saya cuman yang penting ini aja deh, film saya diganti, nomor cetak diganti. Setelah itu saya hargain paling juga cuma 50.000 sampai 100.000. 50.000 di tahun 94. Ya, tahun 94. Itu udah lumayan Mas Oci atau biasa aja? Lumayan ya, karena saya berpikir saat itu kan belum jadi profesi ya. Saya tidak mau jadi profesi, jadi tetap saya mau jadiin fotografi itu hobi. Hobi. Cuman gimana caranya hobi itu bisa ngasilin juga lah, nutup biaya-biaya saya. Karena zaman foto analog itu kan kita harus beli film, Betul. kita harus nyuci film, kita cetak film gitu. Kalau sekarang di digital kan beda. Benar. Jadi Mas Oci emang awalnya tuh niatnya bukan untuk dijadikan profesi, tapi gimana sih biar hobinya ini tuh nggak kebuang percuma. Kan butuh waktu juga ya Mas Oci buat ngambil kamera, ngambil foto, Iya. buat beli cetak filmnya. Iya. Jadi
ya biar nggak sia-sia aja gitu ya Mas Oci. Iya dong. Ya tuh kawan Jo, jadi kalian bisa tuh manfaatin hobi kalian seenggaknya untuk membalikin modal kalian aja, nggak usah yang sampai harus gede dulu gitu ya awalnya. Jadi kayak dicoba aja dulu daripada nggak sama sekali. Nah Mas Oci, menurut Mas Oci kan Mas Oci ini udah berkecimpung di fotografi dari tahun 94 sampai sekarang ya Mas Oci. Menurut Mas Oci gimana sih perkembangan dunia fotografi dari dulu sampai sekarang? Perkembangan fotografi dari dulu sampai sekarang tuh jauh banget ya. Transisinya tuh dari mulai era SLR sampai ke DSLR itu luar biasa gitu. Sampai dulu orang menganggap kamera DSLR itu benar-benar barang super mewah. Tapi sekarang enggak, karena hampir setiap orang bisa beli itu gitu. Bisa beli itu. Dan sekarang pun juga untuk media foto sebenarnya kita nggak harus pakai kamera yang wah harus punya DSLR, kameranya harus mahal, enggak juga. Alat foto banyak. Saya malah kalau traveling, saya lebih sering bawa kamera pocket. Ini lebih simpel. Nah sekarang lagi kan udah ada kamera handphone. Kamera handphone lebih praktis lagi. Tapi yang mesti diingat adalah kamera handphone punya batas maksimal. Iya, resolusinya. Jadi kalau hanya sebatas buat kita posting-posting di Facebook, selfie gitu kan, buat IG gitu nggak masalah. Tapi kalau kita pengen kita cetak besar, ya nanti dulu, gitu kan. Jadi sekarang emang kamera handphone aja tuh untuk sekedar foto diupload di media sosial, itu udah cukup ya Mas Oci? Cukup, sangat cukup. Nah Mas Oci, boleh nih dikenalin jenis-jenis kamera yang dibawa hari ini apa aja? Ada yang dari paling kecil nih, kawan Jo, aku pegang ya Mas Oci. Iya. Ini namanya kamera pocket ya, jadi dia simple, bisa dimasukin ke saku dan nggak makan tempat. Betul. Mas Oci banyak banget kameranya. Ya, ini hanya beberapa yang saya bawa. Oh, hanya gitu beberapa. Kan? Berarti di rumah masih ada satu lemari lagi. Ada lagi. Ya, jadi kalau mau kawan-kawan Jo mau traveling, kamera pocket paling rekomen ya. Selain dari kamera handphone gitu kan, tapi setidaknya dengan kamera pocket bisa dapat resolusi yang lebih besar. Itu lebih enak gitu kan. Atau sekarang yang lagi nge-trend hits itu adalah mirrorless. Mirrorless ini orang kalau nge-vlog aja itu kebanyakan sekarang rata-rata pakai mirrorless. Gitu, apalagi kalau dia mau jadi YouTuber. Kayaknya mesti punya mirrorless. Gitu kan. Mirrorless dan apa? Ya kalau kita bicara DSLR jangan salah. DSLR itu kadang-kadang tampilannya aja besar. Tapi kalau di generasinya makin sekarang, software makin canggih, sementara kamera yang lama, ya gitu-gitu aja softwarenya. Jadi kalau penggunaan fungsi, tapi tetap sih kalau untuk penggunaan profesional antara mirrorless dengan DSLR itu masing-masing punya keunikan ya. Keunikannya tersendiri. Terutama kalau kita motret, misalnya kita motret suatu acara gitu, entah nikahan atau apa gitu, kita motret di kampung lah ambil gitu kan. Dari kampung atau ya kayak rumah saya kan masih di kampung tuh. Kalau saya motret di kampung pakai DSLR, pakai mirrorless, itu motret pakai apaan tuh? Pakai pocket, mendingan juga pakai HP motretnya. Iya, gitu. jadi mereka pada nggak tahu. Iya, padahal mereka nggak tahu. Sementara mereka tuh maunya motret pakai DSLR, biar kelihatannya gede gitu kan. Walaupun dia nggak tahu yang motretnya keringetan gitu kan karena berat kan bawanya. Benar. Terus ada apa lagi Mas Oci? Terus saya bawa kamera analog. Oh, analog juga ya? Iya, ini kamera analog masih pakai film. Dan ini udah semi otomatis, jadi ini pakai baterai. Gitu kan. Pakai baterai. Kalau yang ini masih full, kita harus muter sendiri gitu kan, nggak ada light meternya sama sekali untuk fokus. Dan ini yang kecil saya bawa kamera rangefinder. Rangefinder ini kalau di kamera sekarang tuh kamera prosumer, jadi yang lensanya tuh nggak bisa diganti, dan ini lensa 40-28. Jadi ini kalau buat traveling juga enak bawa ini. Cocok tuh buat kawan Jo. Cocok buat bawa kawan Jo. Okay. Itu aja sih yang saya bawa. Oh, kalau ini apa nih Mas Oci nih?
Ini kawan Jo, jadi dia ada lensanya aja nih. Ini saya bawa lensa manual Heeh. Mayer Trioplan. Hmm. Ini lensa bikinan Jerman. Dan ini lensa ya untuk sekarang ini lumayan langka ya, banyak dicari sama orang karena hasilnya juga unik. Karena memang dari dulu saya penggemar lensa manual. Oh, nggak lebih capek itu Mas Oci kalau manual? Ya memang nyari fokusnya lebih capek, Heeh. tapi ya sensasinya aja yang Dia lebih gitu ya, Nah, lebih real gitu ya. lebih real, sensasinya Ah. tuh lebih gimana gitu, Benar. lebih unik aja gitu. Oke Mas Oci, kawan Jo, jadi tadi Mas Oci udah ngejelasin beberapa kameranya yang dibawa di PSBB hari ini. Dan ternyata emang ini cuma beberapa ya Mas Oci. Di rumah tuh masih ada satu lemari lagi gak? Nggak sampai satu lemari. Nggak sampai satu lemari. Nah Mas Oci, ada pertanyaan nih dari kawan Jo. Itu cara supaya kameranya awet gimana Mas? Perawatan kameranya pasti mahal. Bener nggak tuh Mas Oci? Nggak juga sih, Oh, nggak juga. perawatan kamera tuh nggak juga harus mahal. Jadi kenapa kamera-kamera tahun era-era 80-an atau bahkan mungkin yang dari 60-50-an masih bagus. Jadi penyimpanannya aja. Kita jangan menyimpan di tempat yang lembab. Itu yang pertama. Gitu kan. Yang kedua, kalau kita memang punya dry box, dikasih silika gel sebagai pengering supaya nggak lembab, atau ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kameranya dijemur aja biar nggak terlalu lembab. Karena di Indonesia ini kelembabannya tinggi. Itu yang biasanya sering bikin jamuran. Betul. Jadi dia biar keangin-anginan lah ya gitu, biar Iya. nggak. Oke, Mas Oci. Jadi kalau kita punya banyak kamera, sebenarnya perawatannya itu nggak harus yang perawatan di luar gitu ya. Nggak. Sebenarnya kita ngerawat sendiri juga bisa. Yang penting diperhatiin aja dari sisi naruhnya di mana. Takutnya kan itu terlalu kering atau terlalu lembab. Jadi bisa, kalau lembab tuh bikin kameranya gimana tuh Mas Oci? Karatan atau gimana? Kalau kamera terlalu lembab itu yang umumnya adalah mereka jamuran. Oh, jamuran. Jamuran Oh, iya, dulu. jamuran tadi Iya, bilang. kameranya jamuran. Nah, kalau udah ngelewatin tahap jamuran, ada lagi kameranya itu jadi fogging, jadi berkabut. gitu. Nah, kalau berkabut ini agak susah. Kalau jamuran, kita masih bisa bawa ke tempat-tempat servis, atau kalau kawan Jo mau cari yang murah bisa ke pasar baru gitu ya. Di pasar baru bisa cuci lensa di situ. Nah, itu kalau jamur masih bisa hilang. Tapi kalau Bisa hilang. kalau fogging ini agak sulit. Iya, nih kawan Jo juga ada yang ngerespon. Dijemur gue mah, dijemur di atas genteng. Ini teman-temannya Mas Oci bukan? Lucu, Wah, lucu ini banget. gerombolan anak-anak sesat ini. Dijemur di genteng. Ya Mas Oci, jadi dari semua kamera ini yang paling sering Mas Oci gunain atau jadi andalan Mas Oci banget gitu, yang mana tuh? Sekarang sih saya lebih sering bawa mirrorless ya. Mm-mm. Mirrorless karena praktis bawanya, ringan. Udah itu lensanya juga bisa ganti-ganti, gitu kan. Jadi walaupun ini lensa bawaan dia, saya pasang lensa ini bisa masang ke sini. Oh iya, dia bisa diganti ya kayak Iya. SLR juga. Ya, enak ke mirrorless tuh seperti itu. Jadi dia bisa pakai lensa apa aja. Lensa AF. Kalau pakai lensa besar juga ya. Kalau pakai lensa besar Wah. juga bisa. Oh, dia kuat ini yang lebih besar. Iya. Ya, ini bukan promo satu merek ya. Ini hanya saya mau kasih tahu fungsinya aja. Ini enaknya mirrorless. Jadi mirrorless tuh dia mau pakai lensa bawaannya dia, mau pakai lensa apapun dia bisa masuk. Dan secara fungsionalnya tetap berfungsi baik. Kurang lebih seperti itu. Makanya orang-orang sekarang lebih seneng bawa mirrorless dibandingkan DSLR. Karena perbandingan DSLR bodinya aja udah sebesar ini. Gitu loh. Jadi mereka mulai nggak mau berat-beratan, ya mereka akan bawa mirrorless. Makanya saya juga sekarang tuh lebih sering bawa mirrorless. Jadi DSLR-nya lebih banyak libur saat ini. Karena dia lebih ringkas juga ya Mas Oci. Iya, betul. Mas Oci, balik lagi ke pertanyaan kita tadi. Kan Mas Oci udah ngejelasin nih kamera dari A sampai Z. Berarti perkembangan kamera baik itu dari bentuknya, fungsinya itu berarti udah terupgrade banget gitu ya? Udah terupgrade, terutama software sekarang ya. Jadi sampai peribahasanya itu sekarang tuh orang bilang
kita tuh motret merem aja pasti hasilnya bagus kok. Merem Gitu kan. Jadi nggak perlu dikeker gitu Nggak lagi perlu ya. diintip lagi gitu kan, nggak perlu dilihat, kita merem aja foto cekrek gitu, wah hasilnya pasti bagus gitu. Iya bener banget Mas Uci. Nah jadi kawan Jo, perkembangan kamera ini emang pesat banget ya dari Pesat banget. 94 sampai sekarang 2020. Nah kalau dari penggunanya nih Mas Uci, kalau Mas Uci ngelihat teman-teman fotografer tuh mereka tuh gimana sih sekarang? Banyak yang suka sendiri aja fotonya, atau mereka tuh lebih suka fotoin makanan kayak di update di sosmed. Menurut Mas Uci kalau hal-hal kayak gitu gimana tuh? Nah ini kalau fotografi ini kan menarik ya. Ini seperti apa ya? Pemilihan genre itu seperti saat kita dulu mungkin sekolah SMA ya. Sekolah SMA. Sekolah SMA itu kan kita ada pilihannya, ada A1 fisika, A2 biologi, A3 Kimia. enggak kimia. Nggak kimia ya? Kalau A3 tuh sosial ya. Oh, sosial. A4 bahasa gitu kan. Beda zaman, kalau zaman Regina udah langsung IPA, IPS bahasa. Nah ya IPA IPS bahasa lah itu. Nah jadi begitu juga dengan fotografi gitu kan. Itu fotografi. Saat orang pertama kali belajar foto, sebenarnya ya awal kamera itu dibuat itu buat apa sih pertama kali? Tujuan kamera dibuat itu kan untuk dokumentasi. Iya, untuk mengabadikan. Iya kan? Untuk mengabadikan momen gitu loh. Apapun momen itu gitu ya. Betul. Apapun momen itu. Nah, begitu mereka udah nguasain dokumentasi, setelah itu ya lari ke peminatan. Ya itu tadi IPA IPS kan. Mereka lebih suka kemana? Mereka lebih suka moto food. Mereka lebih suka foto Alam gitu ya. alam Pemandangan. gitu kan, pemandangan. Lebih suka foto Ya, apa namanya manusia, orang gitu kan, atau lebih suka ngeditin orang. Iya. Sekarang kan lagi banyak kayak gitu kan, Paparazzi. paparazzi ya kan, Benar. human interest gitu loh, human interest. Nah itu yang nanti mereka akan dapat feel-nya Feel. sendiri gitu loh. Lebih sukanya tuh kemana sih? Tapi ya jangan dilupakan, tetap kalau saya sih menganjurkan ya buat kawan Jo dan semua kawan-kawan yang menurut saya menguasai kamera, jangan lupakan untuk belajar dokumentasi. Itu dasar. Itu dasar. Karena apa? Kita nggak tahu, kadang-kadang tetangga kita minta tolong, Mas tolong dokumentasiin dong. Karena tahu kita punya kamera. Karena gitu. kita, wah kameranya gede nih, hebat, keren gitu kan. Pasti dia fotografer. Tapi ternyata dia nggak bisa dokumentasi. Yang menurut saya itu sepele banget gitu loh, hal kecil. Yang kadang-kadang teman-teman suka lupa kayak begitu. Nggak usah itulah, mungkin di keluarga kita sendiri ada acara, nggak ada fotografer, kalau kita punya kamera, kenapa nggak kita yang mengabadikan itu gitu. Begitu sih menurut saya. Oke, jadi emang kita harus tahu nih dasarnya fotografi dulu tuh kayak gimana. Betul. Kalau tiba-tiba dimintain tolong kita bisa siap gitu kan. Iya. Dan yang harus diingat adalah kita harus menyetujui dulu hari ini tuh kita tagline-nya apa sih. Kita harus setuju kalau yang namanya memotret itu menyenangkan. Motret itu menyenangkan. Iya. Jadi sekaligus refreshing gitu kali Iya. ya Mas Oci. Sekarang coba kita tanya kawan Jo, ada yang nggak suka dipotret? Ayo kawan Jo, ada Ada nggak nggak? yang nggak suka difoto? Nggak suka difoto Coba atau tulis nggak di suka bawah. foto gitu kan? Ada nggak? Ada nggak? Kita penasaran nih. Bisa dijawab di kolom chat di bawah. Bisa dijawab nggak di kolom chatnya? Nggak? Ya. Kalian ada nggak yang nggak suka difoto atau yang nggak suka moto? Karena fotografi itu jangkauannya luas ya Mas Oci. Luas, Walaupun luas. kita nggak suka difoto dan nggak suka moto, kita bisa jadi penikmat. Betul. Nah gitu. Kalau Regina termasuk orang ketiga-tiganya. Rakus emang. Ada yang jawab? Aku Wah, semangat banget nih si belajar fotografi. Oh, siapa tuh namanya, nama samaran? Ini ada yang nanya nih, kalau nggak punya kamera bisa motret nggak? Bisa, minta dipotretin sama temennya. Tuh dengar, bisa pinjem juga kan? Bisa sekarang pinjem juga. Ada jasa sewa kamera. Iya. Itu harus punya ya Mas Oci. Dan handphone juga rata-rata sekarang udah ada kameranya kan? Tuh. Jadi tadi itu Mas Oci, walaupun kita nggak suka di foto atau nggak suka moto, kita bisa kan jadi penikmat. Bisa. Nah, kalau Regina nih tiga-tiganya sebenarnya suka, di foto suka, moto suka, ngeliatin foto juga suka. Nah kawan Jo, bisa kalian ngelatih semua itu kalau misalnya emang ketiga-tiganya suka. Jadi bisa penikmat foto, bisa tuh foto yang bagus tuh warnanya gimana gitu kan Mas Oci.
terus lensnya tuh burem atau enggak. Iya. Siapa tahu kan jadi ini pakar. Pakar. Mas Oci udah pakar belum? Belum. Belum. Saya masih penghobi sampai sekarang. Jadi Mas Oci ini awalnya dikasih aja tuh si kamera sama ayahnya, terus lama-kelamaan jadi hobi. Jadi hobi Terus dan sekarang jadi penikmat juga. Penikmat juga. Wah, itu sesuatu banget berarti Mas Oci ya. Oke, Mas Oci tahu gak? Sekarang tuh lagi rame banget virtual photoshoot. Photoshop, mau ngomong Photoshop kan? Virtual photoshoot sama virtual tour. Iya. Nah, menurut Mas Oci gimana tuh virtual photoshoot ini di pandemi sekarang? Ya dengan kondisi pandemi sekarang, ya memang virtual photoshoot, virtual photo tour itu merupakan suatu alternatif ya. Karena kita nggak harus kita datang ke lokasi, kita bisa minta tolong teman yang ada di sana. Misalkan kita mau pergi, kayak kemarin Big Ijo bikin tur ke itu ya, Ke Lombok. ke Lombok kan, ke Lombok, ya kayak ke Lombok. Kita mungkin pingin pergi ke Lombok, cuman dengan kondisi sekarang agak susah ya, mesti ada surat keterangan sehat, mesti ada izin keluar masuk gitu kan. Tesnya mahal. Nah, tesnya mahal, mungkin ya itu ya cara kita merasakan ikut liburan juga. Ya kita bisa menghubungi teman di sana yang bisa jalan-jalan sambil memvideokan. Nanti kita bisa capture foto itu ya pakai laptop kali ya. Iya, pakai laptop. Yang penting sinyal internetnya kuat aja. Nah, itu koneksi internet. Koneksi internet yang utama tuh. Jadi emang virtual tour atau virtual photoshoot ini lagi marak karena emang kita nggak boleh kan satu tempat atau satu ruangan rame-rame. Jadi emang alternatifnya kita pakai virtual photoshoot. Jadi cuman kita video call gitu ya Mas Oci? Iya, kita video call. Terus Mas Oci fotografernya, Regina modelnya, terus kita saling foto. Dan saya fotoin lah dari laptop gitu kan? Iya benar. Nah, oke Mas Oci. Kalau menurut Mas Oci, konten yang kayak gimana sih yang paling disukain atau yang paling bisa narik orang buat ngelihat foto kita, ngelihat konten yang kita bikin? Yang menarik tuh yang kayak gimana? Atau cara untuk ngeposting konten yang kita buat yang paling oke tuh kayak gimana sih? Kalau saya ngeliat kondisi sekarang ya, kondisi sekarang dan juga karena saya tukang makan, jadi foto makanan menurut saya lebih menarik. Lebih menarik. Karena orang sekarang pun juga gitu. Tiap kali mereka mau makan, bukannya mereka berdoa dulu, tapi mereka sibuk foto makanannya kan. Benar. Foto makanannya. Ya itu selain kita bantu teman-teman buat promosi makanannya, ya karena banyak juga kawan-kawan kita ya sekarang yang berjualan makanan, berjualan online, apapun itu ya, bukan cuma makanan ya. Itu kita harus dukung, kita harus support. Ya memang sekarang fotografi itu sangat ngebantu sekali, gitu kan? Fotografi sangat ngebantu sekali gitu loh, untuk ngepromosiin itu gitu. Jadi dengan media-media sosial yang ada, ini juga kita bisa bantuin promosi dari, ya itu tadi kalau kita bikin makanan kita bisa foto, teman kita beli, habis kita taruh di meja, kita tata, kita foto, kita posting lagi, itu kan bentuk promosi kan? Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang nggak punya kamera digital, selama masih punya handphone, itu bisa dimanfaatin. Jadi apa maksudnya sih kepotong? Ya apapun itu gitu kan, apapun media fotonya itu sekarang tuh semua bisa dipakai. Gitu aja sih gitu loh. Jadi sama ini lagi, jangan pernah takut kalau kita punya foto bagus, foto kita itu dilombakan. Mungkin kita buka-buka di Instagram, di Facebook atau di apalah di medsos. Terus sekarang walaupun tidak ada lomba foto yang offline, tapi kan ada lomba foto online. Nah teman-teman dan kawan Jo juga bisa langsung kirim fotonya ke situ. Ya kita nggak tahu, siapa tahu foto kita menang kan? Betul. Foto kita menang. Atau kalau memang foto kita bagus, kita mau jual foto, sekarang ada juga medianya yang itu jual foto. Banyak kok yang bisa dijual, dan itu media-media luar negeri, dan itu dapetnya dolar loh. Daripada kita simpan menu-menu memori kan bisa kita jual di sana. Betul. Oke. Gitu.
Jadi kawan Jo, konten menarik yang saat di kondisi sekarang itu emang makanan ya. Makanan. Fotonya tuh bisa dari beberapa angle ya, dari atas, dari samping. Tuh, sambil makan. Sambil makan, jadi kayak lebih menggiurkan kalau sambil makan. Iya. Gitu. Jadi ada juga Mas Oci yang sambil review namanya mukbang, kalau enggak? Oh Iya, iya. yang orang-orang Korea tuh. Jadi dia makan sambil di videoin terus kayak enak banget sampai meninggal gitu katanya. Padahal biasa aja rasanya, tapi gara-gara itu mereka bisa ngepromosiin, mereka bisa jadi kayak ngenalin makanan yang mereka makan, jadinya kan ikut beli gitu ya Mas Oci. Iya. Jadi kalau dari Mas Oci, selama kita punya sosial media, kita bisa tuh posting hasil foto kita di sosial media, dan kalian juga bisa ikutan lomba. Bisa lomba juga. Lomba walaupun sekarang yang offline terbatas bahkan nggak ada, kalian jangan sungkan untuk ikut lomba online, karena siapa tahu kalian yang menang dan hasilnya lumayan kan, bisa buat beli kamera baru. Tuh, Bisa buat apa lagi Mas Oci? kamera baru, bisa order makanan dari Order teman-teman. makanan teman-teman, atau Iya kan? bisa gedet. Bisa nggak? Nah, Jangan pacar orang tapi ya. iya, jangan pacar orang. Nah, Dan bisa jalan-jalan juga loh. iya benar. Jalan juga sama Piggy Jo kan jalan-jalan Iya, ya. sama Piggy Jo nanti. Nah, maksudnya emang untuk sekarang Piggy Jo itu banyak program nih yang dicanangkan saat masa pandemi ini. Kita ada ini salah satunya PSBB. Yeah. Jadi promosi nih saya. Ada PSBB, kita juga punya virtual tour. Nah, nanti hari Sabtu PSBB lagi. Piggy Jo akan mengadakan virtual tour cerita relief Candi Borobudur. Mas Oci kalau misalnya mau lihat juga boleh. Daftar dulu di kita. Dan yang terakhir kita ada learning management system. Kayak tadi Mas Oci bilang, kita harus tahu dulu nih dasar fotografi basicnya dulu. Nah, di Piggy Jo akan diajarkan tuh cara-caranya. Nanti mungkin kita bisa berkolaborasi. Nah, saat new normal kita akan mengadakan lagi tour offline. Jadi jangan khawatir, kalian bisa belajar dulu, bisa lihat virtual tournya dulu. Nanti kalau keadaannya udah baik, kita bisa jalan-jalan offline kayak gitu Mas Oci. Panjang banget ya saya. Panjang. Promosi. Tarik nafas tuh, tarik nafas. Minum dulu Mas Oci. Iya, silakan. Ya sama, saya juga gitu. Mm-hmm. Jadi buat kawan-kawan Jo juga yang mau belajar fotografi gitu ya. Memang kalau untuk belajar sendiri-sendiri itu susah gitu kan. Kita mungkin butuh suatu wadah, butuh suatu tempat di mana kita bisa belajar, gitu kan. Kita bisa belajar, ya maksudnya yang pertama itu kan belajar foto itu yang sopan ya, gitu. Sopan. Nggak harus buka-bukaan, nggak harus seksi atau apa gitu kan. Jadi ada komunitas namanya Belajar Fotografi, itu ada di Facebook, ada di Instagram. Itu teman-teman bisa join di sana, bisa posting di sana. Nanti ada kawan-kawan admin yang ngebantu juga, dan ini juga ada kawan-kawan adminnya kebetulan lagi pada nonton nih. Oh iya. Ada Om Dandi. Halo Om Dandi. Halo Om Dandi. Om David Dewantoro. Om David. Ada Om Henry. Henry T. Nah, ini nanti kawan-kawan Jo bisa bergabung di situ, bisa posting fotonya. Kita juga nanti akan bikin tema-tema, dan rencananya sama Piggy Jo kita mau bikin apa tuh Mas Oci? virtual workshop bareng. Bener, itu Kayaknya. nanti kita omongin di belakang di Omongin sini di ya. belakang, Jadi oke. kawan Jo terus pantengin aja nih Piggy Jo, karena bakalan banyak hal-hal baru yang kita kasih buat kalian Iya. semua. Nah, Mas Oci, ini ada pertanyaan. Om Oci, gimana trik bikin foto traveling yang keren? Triknya nih. Trik bikin foto traveling. Yang pasti kita mesti sehat dulu ya. Iya. Sehat dulu. Kayak Mas Oci ya sehat banget Kita nih. mesti sehat dulu. Kalau nggak sehat nanti jalan aja capek Iya kan. benar. Bawa kamera lagi. Iya, traveling yang keren. Kadang-kadang gini, ini yang sering saya alamin juga gitu. Wah, saya pengen jalan-jalan ke satu tempat untuk ngambil gambar gitu kan. Kayak tahun lalu, akhir tahun saya jalan-jalan ke Jawa Timur. Terus saya keliling Jawa Timur, pengen ngambil bagus di mana ya, nggak cari gambar. Yang ada sampai sana bingung, gitu kan. Wah, sini bagus, sana bagus, sini bagus gitu kan. Semua bagus. Karena kita harus akuin kalau Indonesia itu indah. Padahal Ya kan? waktu yang terbatas tuh Waktu kan. terbatas. Waktu terbatas, semua bagus. Kita bingung mau ngambil fotonya di mana. Kalau saran saya, kalau mau traveling, fokus dulu ke satu tempat, terus kita bawa
alat yang kita butuhkan, karena gimana pun juga orang jalan-jalan itu tujuannya harus jelas. Yang pertama, orang tuh ada yang cuma mau jalan-jalan aja, ada yang cuma mau kulineran aja, ada yang cuma mau foto aja, gitu loh. Nah sekarang biar kita nggak rugi nih, kita dapat tiga-tiganya, ya kita fokus dulu, kita berangkat mau kemana, kita mau motret, oke kita motret dulu. Setelah motret kemana, baru kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, kuliner. Tapi tempatnya jangan banyak-banyak. Iya, soalnya Satu bagus tempat kan, aja, iya. pengennya semuanya. Betul, satu tempat aja dulu. Waktunya kadang kita nggak cukup kan. Benar. Atau dan mungkin kalau pandemi begini agak susah ya untuk daerah-daerah bikin kegiatan-kegiatan gitu. Kalau di luar pandemi kan sering ada pawai-pawai budaya atau kegiatan-kegiatan di masing-masing daerah. Itu di foto menarik kok itu. Itu menarik. Ya kalau orang-orang di sini sih mungkin males ya. Mereka lebih gampang ke taman mini aja katanya yang deket gitu kan. Terus ke museum itu Pancasila Sakti. Iya, deket-deket aja gitu kan. Nah. Deket-deket. Tapi nggak apa-apa. Nanti begitu habis acara ini, kawan-kawan Jo nanti bisa daftar kok buat tur sama Pigi Jo ya. Tunggu Tahun ya. depan jalan-jalan lagi. Tahun depan lagi dan Tahun depan seterusnya lagi. bersama Pigi Jo. Sama Pigi Jo. Ya Mas Oci, jadi triknya itu yang pertama kita harus fokus dulu ke tujuan kita jalan-jalan tuh mau apa. Apakah mau menikmati pemandangannya aja, atau cuma mau kulineran, atau emang buat foto-foto. Jadi kalau misalnya kita mau foto-foto ya dipersiapin alat-alatnya dengan matang, jangan sampai kameranya nggak dibawa. Iya, kamera nggak dibawa. Kalau nggak kameranya dibawa, baterainya nggak dibawa. Iya, baterainya udah sering banget tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, ini Mas Oci ada pertanyaan lagi terkait jalan-jalan. Tips dong momen motret yang keren itu jam berapa? Oke. Kalau kita mau foto landscape atau kita mau foto arsitektur, itu disarankannya pagi. Pagi. Ya, pagi hari. Pagi hari atau sore di atas jam 4 lah. Yang matahari udah nggak terlalu keras kan. Iya. Karena kalau motret itu matahari di atas kepala itu ya gimana ya hasilnya, nggak karu-karuan lah kalau kata saya kan. Walaupun kita dibantu filter atau apa tetap gitu. Nah kalau bisa juga kalau misalnya kita foto air terjun, kita foto air terjun, ya kita cari tempatnya tempat yang rindang, jangan di bawah matahari langsung. Oh justru dia nggak bagus ya kalau di bawah matahari langsung. Kameranya jangan di bawah matahari langsung. Orangnya sih jarin aja di bawah matahari langsung nggak apa-apa. Jadi kameranya jangan di bawah matahari langsung. Itu Bawah kenapa? matahari langsung. Ya kadang-kadang suka ada flare. Kita kan nggak tahu flare itu asal dari mana gitu. Ya sebenarnya sih kita tinggal copot filter juga selesai. Nah, kadang-kadang orang suka lupa copot filter di kamera. Itu hal-hal sepele yang suka dilupain sama teman-teman. Karena ya kalau kita lihat kan lensa itu kan dia cekung kan, tapi filter itu kan rata. Itu yang kadang-kadang suka bikin flare. Ada beberapa teman yang motret, kok ini flare terus sih foto saya gitu. Sebenarnya ini copot aja juga udah selesai. Jadi waktu atau momen yang paling pas buat motret itu kalau Anjo pagi hari itu sekitar jam berapa Mas Suci? Kalau pagi-pagi? Pagi-pagi ya mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Belum bangun. Kan kita ngejar gambar bagus Iya, kan. sekalian ini kalian Mas Suci sunrise gitu. Nah, kalau untuk sorenya tuh diusahakan kalau Anjo jangan di bawah jam 4. Soalnya udah gelap itu, kecuali kalian emang mau foto apa tuh sunset. Tapi ya itu kalau tetap kalau kita mau motret lebih enak itu pagi atau sore kalau untuk outdoor ya. Oh, jadi pagi atau sore, jangan tengah hari, gitu. Iya. Di atas jam 9 itu kan cahayanya udah keras. Karena yang mesti diingat kan pemotret itu kan melukis dengan cahaya. Nah, kalau melukis dengan cahaya gitu kan. Fotografi itu kan itu kan, fotografer. Nah, sementara sekarang kalau kita ngelukis aja tintanya kebanyakan kan gambarnya jadi nggak jelas. Kontras semua. Iya, biar sama. Ngelukis dengan cahaya juga begitu. Kalau cahaya terlalu berlebih, seperti itu jadinya. Jadi kata-katanya nih menarik banget nih dari Mas Oci. Motret adalah melukis dengan cahaya. Bisa nih kita jadiin caption. Sebenarnya saya udah nyiapin satu caption lagi, tapi nanti di ending Oh, aja. di ending. Oke. Boleh. Ada yang nanya lagi, wah pertanyaannya nih
banyak yang di luar topik nih Mas Oci ya. Ada Bang Oci selama menjadi FG, apa tuh FG? Fotografer kali. Oh disingkat-singkat. Momen apa yang paling berkenan buat Bang Oci selama memotret? Ya. Kayaknya kita terlalu semangat nih kawan Jo. Si backgroundnya cepat tapi is okay, karena itu nggak menghalangi kita untuk tetap ngobrol. Iya. Oke. Kalau mau dibilang momen apa yang paling berkenan, semua momen menurut saya berkenan. Iya. Gitu loh, karena saya tuh kalau udah nggak tertarik untuk memotret, saya datang ke satu tempat walaupun bawa kamera nggak bakal saya keluarin. Seperti itu. Kecuali kalau memang tujuan saya mau motret, kamera udah dikeluarin dari awal, itu kan saya pakai. Oh, jadi hampir bahkan semua momen itu berkenan ya? Berkenan. Oh, iya. Kakak, kapan saya bisa motret Bonnie and apa tuh? Bonnie and Clyde. Kakak kapan tuh motret Bonnie and Clyde itu kucing saya di rumah. Oh, kucingnya Mas Aci. Jadi kawan Jo, ini nih si bannernya kayaknya kurang kuat seperti interaksi kita pada hari ini. Jadi dia kalah kayaknya sama kita, jadi dia malu. Jadi Kalah semangat bannernya. copot. Oke Mas Aci, jadi emang dunia fotografi ini tuh luas ya. Kita nggak bisa ngelihat ini cuma dari satu sisi. Banyak hal-hal yang bisa kita dapetin dari foto motret, di foto, atau jadi penikmatnya aja gitu ya. Betul. Nah Mas Oci, ada nggak nih kesan pesan untuk para fotografer yang beginner atau yang udah expert atau yang middle gitu, ada nggak pesan-kesannya untuk mereka biar mereka tetap bertahan walaupun di keadaan pandemi seperti sekarang? Oke. Dengan kondisi pandemi sekarang, mungkin banyak kawan-kawan fotografer yang yang mungkin kehilangan jobnya mereka lah di untuk foto-foto outdoor gitu kan, foto outdoor, yang foto-foto event. Solusi salah satunya adalah ya kita coba bantuin yang buat teman-teman online aja nih, gitu kan. Yang pada jualan online. Yang pada jualan online ini kita bantu, gitu kan. Kita bantu promo dan itu mungkin ya nanti bisa negosiasi lah, gimana caranya agar tetap bisa menghasilkan sesuatu gitu dari apa yang kita punya. Sama dengan punya kamera juga begitu. Punya kamera tapi nggak bisa ngasilin juga buat apa gitu kan. Buat apa ya, memang hobi bagus, tapi menurut saya fotografi itu hobi yang nggak ada habisnya. Percaya nggak? Percaya. Iya. Tapi percaya yang paling pertama adalah pada Tuhan. Setuju kalau itu. Ya setuju, oke. Ya karena kenapa saya bilang nggak ada habisnya, orang begitu punya kamera, dia motret, dia beli kamera lensa kit gitu kan, ada kamera ada lensa, dia motret. Lagi anak-anak motret, wah baterai saya habis nih, beli baterai. Lagi anak-anak motret lagi, wah memori saya habis nih, beli memori. Begitu memotret lagi, kok tempatnya gelap ya, dia beli flash. Beli lampu. Udah punya flash, yang di foto jauh nih kayaknya gitu. Yang di foto jauh, saya butuh lensa tele. Betul. Gitu kan? Jadi nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Sekarang udah punya segitu banyak, bawanya bingung. Masa pakai kantong kresek? Kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Belilah tas kamera yang besar gitu kan. Betul. Jadi Jalan-jalan dia foto sana foto sini, kok foto saya nggak ada ya? Beli tripod. Iya. Iya kan? Biar dia bisa masuk. Gitu. Daripada motoin doang. Daripada motoin doang. Jadi memang ini hobi yang ada habisnya. Jadi gimana caranya kamera itu bisa dimanfaatkan? Manfaatnya salah satunya itu. Itu tadi yang pertama, ngebantuin teman-teman foto untuk online. Untuk jalan online. Nah, yang kedua, kalau memang teman-teman punya stok foto banyak, kita jual aja ke media online. Kita iklanin. Ya, salah satu contohnya mungkin Shutterstock ya. Benar. Bisa dimasukkan ke situ, gitu kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya kalau ada lomba-lomba foto tadi, coba aja, kenapa enggak? Saya yakin teman-teman semua yang dan kawan Jo yang ngelihat nonton kita hari ini, itu pasti stok fotonya pasti banyak banget. Dan itu daripada disimpan di memori, cuma sekedar diposting-posting, kenapa enggak diikutin lomba? Benar. Kan gitu kan. Nah, dan terus pesan saya yang terakhir, saya tekankan kalau fotografi itu adalah minat, bukan bakat. Kalau kata saya ya, fotografi minat bukan bakat. Kenapa saya bilang seperti itu?
siapapun bisa belajar motret. Setuju. Ya kan? Karena nggak mungkin dia dari lahir dia udah bisa motret. Udah bakatnya motret, nggak ada kayak Nggak gitu. ada kalau suara bakat tuh. Kalau suara udah bakat. bagus dari lahir. Iya. Tapi kalau foto itu minat. Jadi siapapun ya satpam di depan lah kita panggil sini, Pak, Bapak mau belajar motret nggak? Kalau dia bilang mau, dia pasti bisa. Iya pasti bisa. Karena makin sering dia diasah, hasilnya akan makin bagus. Dan kalau kita bicara sense of art-nya itu akan muncul sendiri di situ. Setuju banget. Begitu. Jadi kita setujuin kalau hari ini memotret itu menyenangkan ya? Ya setuju, kita sepakat. Sepakat ya? Kalau motret itu menyenangkan. Itu Jadi menyenangkan. kita bisa melukis dari cahaya. Kita sambung-sambungin tuh, keren tuh Mas Oci. Nah, lanjut. Jadi pesan untuk kalian semua yang suka fotografer dari Mas Oci itu yang pertama, untuk kalian sekarang, kalian bisa bantuin teman-teman kalian yang punya jualan online, bantu promosiin misalnya di sosial media, kayak di Instagram, Facebook, atau sekarang bisa broadcast lewat WhatsApp. Nah, yang kedua, kalian bisa ikut lomba foto. Terus yang ketiga, kalian juga bisa jadiin si fotografi ini tuh minat, karena kalian bisa belajar. Jadi nggak harus bakat dari lahir, kalian harus selalu praktekin ya Mas Oci. Jadi kalian nih suka tapi jangan diem aja. Iya, suka tapi jangan diem aja. Jangan diem aja. Jadi kalian harus tetap praktekin, tetap dilatih terus. Jadi biar makin kesini makin bagus hasilnya. Nah Mas Oci, kan kita butuh ini nih, butuh praktek, butuh belajar. Ada nggak sih wadah buat Kawanjo untuk bisa belajar fotografi di Indonesia? Di Indonesia. Bisa bergabung di komunitas belajar fotografi. Nanti itu kita akan dipandu sama teman-teman admin di situ, karena memang ya tapi ya kondisi sekarang ya kita nggak bisa sementara waktu untuk bikin kopdar gitu kan, atau bikin workshop ya, tapi nanti kita mau bikin workshop online aja. Workshop online, dan buat teman-teman yang sementara ini jadi penikmat nanti juga bisa terlibat juga kalau mau belajar foto. Jadi ya namanya juga belajar fotografi ya. Nama komunitasnya belajar fotografi. Dan jangan takut, kalian nggak harus punya kamera DSLR, nggak harus punya mirrorless, tapi pakai handphone pun bisa. Jadi apapun media memotret yang bisa dipakai, itu bisa dipakai di situ. Selama buat menghasilkan gambar ya. Asal jangan melukis kelamaan. Pakai kanvas dulu, pakai kuas dulu, ini tinggal cekrek jadi gitu kan. Oke, jadi Kawanjo yang kalian punya hobi, minat di dunia fotografi atau ingin menjadi fotografer, itu ada komunitasnya namanya Belajar Fotografi. Jadi kalian nggak harus udah bisa duluan dan udah ahli, nggak. Jadi kalian bisa coba ikutan, nanti kalian di sana bisa sharing, bisa ikutan workshop tadi yang Mas Oci sampaikan. Terus nggak harus punya kamera bagus gitu ya. Nggak harus. Minimal punya handphone aja. Handphone aja udah cukup. Udah cukup tuh. Jadi untuk sementara waktu ya. Untuk sebatas di medsos aja pakai handphone cukup. Karena ya banyak teman-teman yang kadang-kadang ya maaf ya gitu. Mau bikin pas foto, pakai handphone aja gitu. Ya kalau pas foto doang sih nggak apa-apa gitu kan. 4x6, 6x6 gitu. 3x4. Tapi begitu dia, saya mau foto keluarga nih, nggak perlu saya fotografer, pakai handphone aja deh gitu. Handphone saya bagus kok. Yang ada begitu dicetak, kasihan yang edit soalnya. Yang udah ditimpa-timpa gitu ya. Jadi dia mungkin dari cahayanya kurang tajam kayak ini kamera kan Mas Uci. Iya nggak? Iya. Oke, Kawanjo. Jadi yang penting selama kalian menyukai sesuatu, selama kalian minat, kalian bisa ngelakuin itu semua. Walaupun background atau pendukung kalian tuh nggak support. Pendukung kalian nggak support maksudnya? Maksudnya alat-alat pendukungnya? Ya, alat pendukungnya belum ada. Jangan khawatir, karena semua itu bisa tetap kalian lakuin. Misalnya dengan cara bergabung di komunitas, sharing sama teman-teman yang udah bisa. Jadi nggak ada kata enggak gitu, nggak ada kata nggak bisa. Sama kalian minat itu pasti bisa. Pasti bisa. Mas Uci ada yang mau disampaikan untuk Kawanjo untuk yang terakhir kali? Ya untuk Kawanjo dan semua kawan-kawan semua, dengan kondisi sekarang ya kita memang prihatin
tapi jangan pernah hilang harapan, jangan pernah hilang semangat, maju terus. Apa yang bisa kita kerjakan, dan yang penting tetap produktif, nggak boleh males-malesan, nggak boleh banyak tidur. Nanti makin gemuk loh kalau banyak tidur loh. Kalau saya udah lama gitu kan. Saya udah lama. Karena ini bakatnya makan. Oh, bakatnya makan. Nah, Kalau itu bakat tuh dari lahir. Iya, udah lahir, udah bakatnya udah makan. Oke. Jadi kawan Jo, tadi yang disampaikan Mas Oci hari ini tuh sangat-sangat memberikan kita pengetahuan dan memberikan kita motivasi untuk tetap melakukan apapun yang kita suka. Nah, kawan Jo, PSBB video sharing bareng-bareng hari ini cukup sampai di sini, tapi kalian jangan khawatir ya Mas Oci, karena kalau misalnya kalian mau bertanya masih bisa langsung ke Mas Oci. Boleh nggak ya Mas Oci? Boleh, Oh, bisa boleh. langsung DM ke Instagram saya. DM ke Instagram Mas Oci, Iya. username-nya? Herosi 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 456. 456. Udah, Udah. Herosi 456. Aku ketik di kolom komentar ya. Jadi kalian kalau mau nanya lebih lanjut bisa langsung DM di Instagramnya Mas Oci. Ya, dan kayaknya nih karena yang nonton juga banyak teman-teman udah pada tahu semua. Oh, udah kan? pada tahu semua. Bisa tuh nanti kita undang semua teman-teman Mas Boleh. Oci ke PSBB ini. Boleh, nanti kawan-kawan teman-teman semua yang mantau acara ini yang sekarang lagi nonton, nanti kita undang ke sini ya. Kita kumpul bareng di sini. Tapi tepatnya jauh-jauhan tetap. Tetap jaga jarak. Iya. Physical distancing. Physical distancing tetap harus ada. Jadi nanti ada yang di lobi, ada yang di pos satpam gitu kan, ada yang tempat Jangan parkir. dong, ngobrol gimana? Hah? Ngobrol. Bisa lah itu kalau kita usahakan. Iya. Apa sih yang nggak bisa sama Mas Oci? Hari Semuanya gini mah bisa. gampang gitu kan. Semuanya serba gampang. Ada handphone, ada apa lagi Mas Oci? Jadi nanti live ini akan mati secara otomatis tepat jam 12.00 Jadi kawan Jo, kalau udah mau makan siang, mau beli makan, mau pesan makan, udah bisa sekarang nih, karena kita akan mengakhiri PSBB kita hari ini bersama Herosi Hendrawan, fotografer Indonesia. Yeay. Makasih ya yang udah nonton. Makasih yang udah nonton. See you di PSBB minggu depan. Bye. Nanti mana? Di end di sana. Mana? Tapi sebenarnya dia akan mati otomatis. Oh ini. Sudah. Dah, see you kawan Jo. Oke. Ini record nggak? Masih ke record. Masih record. Iya. Kenapa copot itu? Kita foto dulu Mas Uci. Oke. Ini Ini balik. Pasang dong. Pasang lagi. Nggak ya makanya gue nggak ngebelain itu. Apa? Gue nggak makanya gue begini nih. Iya. Mas tolong di end di yang merah. Ada